Saudara-saudara, bayangkan sejenak kita berdiri di tepi Danau Toba, sebuah danau raksasa yang membentang biru di jantung Sumatera Utara. Udara di sana sejuk, dikelilingi bukit-bukit hijau yang menjulang, dan di kejauhan tampak rumah-rumah adat Batak dengan atapnya yang melengkung seperti perahu terbalik. Rumah-rumah itu berdiri kokoh di atas tiang-tiang kayu besar, seakan menjaga rahasia leluhur yang sudah berusia ratusan tahun. Inilah Tanah Batak, tempat asal sebuah suku yang terkenal dengan marga-marganya, dengan musik gondang yang meriah, dan dengan tarian tortor yang selalu hadir di setiap upacara adat. Sekarang mari kita melompat jauh ke arah timur Nusantara. Kita mendarat di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di sini, pemandangan berbeda menyambut kita. Rumah-rumah adat Toraja yang disebut tongkonan berdiri megah dengan atapnya yang melengkung tinggi ke atas, menyerupai tanduk kerbau atau perahu yang siap berlayar. Di depan beberapa rumah berderet tanduk-tanduk kerbau yang ditancapkan pada tiang kayu sebagai simbol status sosial keluarga pemilik rumah. Inilah negeri yang terkenal dengan ritual kematiannya yang megah, dengan upacara rambu solo yang bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Sekilas, Batak dan Toraja tampak berbeda. Mereka dipisahkan ribuan kilometer lautan dan daratan. Mereka memiliki bahasa yang berbeda, adat yang berbeda, bahkan sejarah kontak yang jarang sekali terdengar. Tetapi, di balik perbedaan itu, tersimpan sebuah pertanyaan besar yang menarik untuk kita telusuri. Apakah ada hubungan antara Batak dan Toraja? Pertanyaan ini tidak hanya sekadar rasa ingin tahu. Ia membuka pintu bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang siapa kita sebagai bangsa. Karena Batak dan Toraja hanyalah dua dari ratusan suku bangsa di Nusantara yang menyimpan jejak-jejak kebudayaan kuno. Jika kita bisa menemukan benang merah di antara keduanya, kita mungkin juga akan menemukan benang merah yang menghubungkan seluruh bangsa Austronesia, bangsa pelaut yang nenek moyangnya pernah berlayar ribuan tahun lalu dari Taiwan, Filipina, lalu menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia hingga Pasifik. Dalam narasi panjang ini, kita akan menelusuri jejak hubungan Batak dan Toraja. Kita akan membandingkan rumah adat mereka, seni ukir, musik, tarian, hingga ritual kematian yang sama-sama dianggap sebagai puncak penghormatan pada leluhur. Kita juga akan melihat bagaimana keduanya, meski berkembang di tempat yang berbeda, tetap menyimpan pola-pola budaya yang mirip, seakan berasal dari akar yang sama. Bab pertama ini adalah pintu masuk. Seperti membuka sebuah peta besar, kita baru saja meletakkan jarum di dua titik, Sumatera Utara dan Tanah Toraja. Dua titik ini tampak berjauhan, tetapi mungkin saja ada garis halus yang menghubungkan keduanya. Untuk memahami hubungan antara Batak dan Toraja, kita perlu mundur jauh ke belakang. Ribuan tahun silam, jauh sebelum nama Indonesia ada dalam peta, jauh sebelum kerajaan-kerajaan berdiri, bahkan sebelum bahasa-bahasa daerah kita terdengar seperti sekarang. Sejarah mencatat, nenek moyang sebagian besar penduduk Nusantara berasal dari sebuah rumpun besar yang disebut Austronesia. Kata Austronesia berasal dari bahasa Latin dan Yunani, berarti Kepulauan Selatan. Rumpun ini bukan hanya sekadar kelompok bahasa, tetapi juga mencakup tradisi, pola hidup, hingga cara pandang terhadap dunia. Para ahli linguistik dan arkeologi percaya, nenek moyang Austronesia berasal dari Taiwan sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Dari sana, mereka berlayar menggunakan perahu-perahu besar melewati Filipina, kemudian menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara hingga ke Madagaskar di barat dan Kepulauan Hawaii, Selandia Baru, serta Pulau Paskah di timur. Penyebaran yang luar biasa ini membuktikan satu hal, bahwa nenek moyang kita adalah pelaut ulung. Sekarang mari kita kembali ke Batak. Rumah adat Batak yang atapnya melengkung seperti perahu terbalik, sering disebut-sebut sebagai simbol perahu. Begitu juga dengan rumah Toraja, tongkonan, yang atapnya menjulang menyerupai tanduk kerbau, tetapi juga sering dihubungkan dengan bentuk perahu. Dari sini, para antropolog membaca sebuah jejak. Kemungkinan besar rumah-rumah adat itu merupakan simbolisasi dari masa ketika leluhur mereka datang dengan perahu menyeberangi lautan luas. Tidak hanya arsitektur, tetapi juga sistem kekerabatan. Batak mengenal marga,
yang menandakan garis keturunan patrilineal. Toraja juga memiliki sistem keluarga besar yang sangat kuat, meski dengan istilah yang berbeda. Hal ini mirip dengan pola sosial banyak masyarakat Austronesia lainnya, di mana keluarga besar dan ikatan darah menjadi pusat kehidupan sosial. Kemudian mari kita lihat warna-warna sakral. Baik Batak maupun Toraja sama-sama menempatkan warna merah, hitam, dan putih sebagai warna utama dalam seni ukir mereka. Pada Batak, warna itu disebut sebagai bagian dari gorga. Merah melambangkan kehidupan, hitam melambangkan kegelapan atau kematian, dan putih melambangkan kesucian. Sementara di Toraja, warna-warna itu punya makna yang mirip, ditambah dengan kuning yang melambangkan keagungan atau ilahi. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Ini adalah pola yang berulang di banyak masyarakat Austronesia, dari Filipina, Maluku, hingga Pasifik. Jejak lain yang memperkuat hubungan ini adalah ritual kematian. Di Batak, ada Mangokal Holi, yaitu tradisi menggali kembali tulang leluhur dan memindahkannya ke tempat baru. Upacara ini tidak hanya sekadar penghormatan, tetapi juga penguatan ikatan marga. Di Toraja, ada Rambu Solo, upacara pemakaman besar-besaran yang bahkan bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk dipersiapkan. Sama-sama meyakini bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan perjalanan menuju dunia leluhur. Dari kesamaan-kesamaan ini, para ahli berkesimpulan bahwa meski Batak dan Toraja berkembang di wilayah yang sangat jauh, mereka menyimpan DNA budaya yang sama, seperti dua cabang dari satu pohon yang tumbuh ke arah berbeda, tetapi akarnya tetap satu. Austronesia. Maka ketika kita membicarakan hubungan Batak dan Toraja, kita tidak sedang mencari hubungan darah langsung antara keduanya, melainkan mencari pola-pola warisan leluhur yang sama. Pola yang membentuk cara mereka membangun rumah, cara mereka mengukir kayu, cara mereka mengadakan ritual, hingga cara mereka memandang dunia. Dan disinilah menariknya, dari satu akar yang sama, tumbuh berbagai bentuk budaya yang berbeda, tetapi tetap menyimpan jejak kesamaan. Batak dan Toraja hanyalah contoh. Jika kita meneliti lebih jauh, kita bisa menemukan jejak yang sama di Bali, Dayak, Minahasa, bahkan hingga ke Samoa dan Hawaii. Bab ini mengantar kita pada kesadaran penting. Batak dan Toraja adalah bagian dari satu kisah besar, kisah Austronesia. Kisah pelayaran, kisah perpindahan, kisah tentang bagaimana manusia membangun peradaban di pulau-pulau yang terpisah lautan. Dalam bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam membandingkan rumah adat Batak dan Toraja. Kita akan melihat bagaimana simbol perahu itu diwujudkan dalam bentuk arsitektur dan bagaimana rumah adat tidak sekadar bangunan, melainkan lambang kosmos dan persatuan keluarga. Rumah bukan hanya tempat bernaung. Bagi banyak masyarakat tradisional, rumah adalah pusat kehidupan, tempat di mana seluruh nilai, adat, dan kosmologi diwujudkan. Hal ini sangat nyata dalam kehidupan masyarakat Batak dan Toraja. Rumah adat mereka bukan sekadar bangunan kayu, tetapi simbol hidup, simbol persatuan, dan simbol hubungan manusia dengan leluhur. Mari kita mulai dari Batak. Rumah adat Batak disebut rumah bolon. Bentuknya sangat khas, atap melengkung, menyerupai perahu terbalik, menjulang tinggi dengan sudut yang tegas. Dindingnya miring ke dalam, dan seluruh bangunannya berdiri di atas tiang-tiang kayu besar yang kokoh. Di bagian luar, sering terlihat ukiran gorga, pola hias berwarna merah, hitam, dan putih, yang tidak hanya indah, tetapi juga syarat makna simbolis. Rumah bolon dibangun besar, karena di dalamnya bukan hanya satu keluarga kecil yang tinggal, melainkan satu keluarga besar, lengkap dengan anak, cucu, hingga keturunan marga tertentu. Rumah bolon juga punya makna kosmologis. Bagian atap melambangkan dunia atas, tempat para dewa atau roh leluhur bersemayam. Bagian tengah rumah adalah dunia manusia, tempat kehidupan sehari-hari berlangsung. Sementara bagian bawah rumah, ruang kosong di bawah panggung, melambangkan dunia bawah, dunia roh-roh yang lebih gelap. Dengan demikian, setiap kali orang Batak masuk ke dalam rumahnya, mereka seakan-akan hidup di dalam miniatur alam semesta. Dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Sekarang mari kita bergeser ke Toraja. Rumah adat Toraja disebut tongkonan. Dari kejauhan, tongkonan tampak sangat mencolok.
Atapnya melengkung tinggi di kedua ujung, menyerupai perahu atau tanduk kerbau. Bentuknya monumental, seakan menantang langit. Dindingnya dipenuhi ukiran kayu berwarna merah, hitam, putih, dan kuning, dengan pola-pola geometris yang dikenal sebagai pasura atau tulisan. Setiap ukiran bukan hiasan semata, melainkan bahasa simbol yang menceritakan tentang status, sejarah keluarga, dan nilai spiritual. Tongkonan juga punya fungsi sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar tempat tinggal. Ia adalah pusat kehidupan adat. Semua musyawarah keluarga besar dilakukan di sana, semua upacara adat dimulai dari sana, dan Tongkonan menjadi penanda bahwa satu keluarga memiliki tempat dalam struktur sosial Toraja. Bahkan, jumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di depan Tongkonan menjadi penanda status sosial pemiliknya. Semakin banyak tanduk, semakin tinggi kehormatan keluarga itu, karena tanduk kerbau hanya bisa didapatkan melalui upacara adat besar seperti Rambu Solo. Sama seperti rumah Bolon, Tongkonan juga mengandung makna kosmologis. Atap yang melengkung ke atas melambangkan hubungan manusia dengan langit dan dewa. Lantai tempat manusia beraktivitas adalah dunia tengah, tempat kehidupan berlangsung. Sementara ruang bawah rumah yang digunakan untuk memelihara hewan atau menyimpan barang adalah dunia bawah. Dengan kata lain, Tongkonan pun merupakan miniatur alam semesta. Jika kita bandingkan, ada persamaan yang menarik. Keduanya sama-sama rumah panggung, sama-sama memiliki atap melengkung seperti perahu, sama-sama dihiasi ukiran penuh makna, dan sama-sama dianggap sebagai simbol kosmos. Perbedaan utamanya terletak pada ekspresi. Batak menekankan kekokohan, garis-garis tegas, dan warna 3 serangkai, merah hitam putih. Toraja menekankan keanggunan, lengkungan megah, dan warna 4 serangkai, merah hitam putih kuning. Tetapi di balik perbedaan itu, kita melihat pola besar yang sama. Rumah adat sebagai lambang kosmos, sebagai simbol persatuan keluarga, dan sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Inilah jejak Austronesia yang sama-sama mereka warisi, meskipun berkembang dalam bentuk yang berbeda. Rumah bagi Batak dan Toraja bukan sekadar tempat berteduh. Ia adalah identitas. Ia adalah bukti bahwa keluarga itu ada, bahwa leluhur mereka masih dihormati, dan bahwa mereka masih memegang teguh tradisi. Maka tidak heran ketika rumah adat dibicarakan, selalu ada kebanggaan tersendiri. Orang Batak akan menunjuk rumah Bolon sebagai simbol kebesaran marganya, sementara orang Toraja akan menunjuk Tongkonan sebagai simbol kehormatan keluarganya. Keduanya berbeda, tetapi ruh yang melandasinya sama. Rumah adalah perahu kehidupan. Dan setelah memahami rumah adat, kita akan semakin mudah memahami seni ukir dan warna yang menghiasi rumah-rumah itu. Karena setiap goresan dan setiap warna bukan sekadar hiasan, melainkan pesan leluhur. Inilah yang akan kita bahas dalam bab berikutnya, seni ukir dan warna Batak serta Toraja. Ketika kita berdiri di depan rumah adat Batak atau Toraja, hal pertama yang akan menarik perhatian kita bukan hanya bentuk atapnya yang khas, tetapi juga ukiran-ukiran yang menghiasi dinding kayu. Pola-pola itu tampak seperti hiasan, tetapi sejatinya adalah bahasa simbol. Sebuah pesan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita mulai dari Batak. Pada rumah adat Batak, terdapat ukiran yang disebut gorga. Gorga biasanya dibuat dengan 3 warna utama, merah, hitam, dan putih. Setiap warna memiliki makna. Merah melambangkan kehidupan dan semangat, hitam melambangkan kegelapan, kekuatan, dan misteri, sementara putih melambangkan kesucian dan harapan. Kombinasi warna ini mencerminkan pandangan hidup orang Batak tentang keseimbangan. Hidup tidak hanya berisi terang, tetapi juga gelap, dan keduanya harus dijalani dengan kesucian hati. Motif gorga pun beragam. Ada motif cicak yang dipercaya sebagai hewan yang bisa hidup di mana saja, dan melambangkan kemampuan orang Batak untuk bertahan di berbagai tempat. Ada motif naga atau ular besar, simbol kekuatan sekaligus penjaga dari roh jahat. Ada juga motif tumbuhan merambat, melambangkan kehidupan yang terus tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, gorga bukan sekadar hiasan, tetapi cermin dari filosofi hidup orang Batak. Sekarang mari kita bergeser ke Toraja. Di sana,
Ukiran kayu dikenal dengan nama pasura, yang secara harfiah berarti tulisan. Disebut tulisan karena setiap ukiran dianggap sebagai pesan, bukan sekadar ornamen. Pasura dibuat dengan 4 warna utama: merah, hitam, putih, dan kuning. Merah melambangkan kehidupan dan keberanian, hitam melambangkan kematian atau dunia kegelapan, putih melambangkan kesucian dan kemurnian, sementara kuning melambangkan keagungan, kekuasaan, dan hal-hal ilahi. Motif pasura juga syarat makna. Ada motif kerbau, hewan yang sangat penting dalam tradisi Toraja, melambangkan kekuatan dan kekayaan. Ada motif ayam jantan, simbol kewaspadaan dan semangat hidup. Ada motif matahari yang melambangkan pusat kehidupan dan hubungan dengan Puang Matua, Tuhan Yang Maha Esa dalam kepercayaan Toraja. Semua ukiran ini dipahat dengan penuh ketelitian, bukan hanya untuk memperindah rumah, tetapi juga untuk menjaga agar nilai-nilai leluhur selalu hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan, Batak dan Toraja sama-sama menempatkan warna merah, hitam, dan putih sebagai warna inti dalam seni ukir mereka. Perbedaan terletak pada Toraja yang menambahkan kuning sebagai simbol kemuliaan. Ini bukan kebetulan. Pola warna serupa juga kita temukan pada masyarakat Dayak di Kalimantan, suku-suku di Maluku, hingga masyarakat Kepulauan Pasifik. Ini adalah jejak warisan Austronesia, di mana warna-warna tertentu dipilih untuk menggambarkan kosmologi, hidup, mati, suci, dan agung. Selain warna, kesamaan lain adalah fungsi ukiran itu sendiri. Bagi Batak, Gorga adalah pelindung rumah dari roh jahat, sekaligus penanda identitas marga. Bagi Toraja, pasura adalah simbol status sosial keluarga, sekaligus pengingat nilai-nilai kosmologis. Jadi, meskipun berbeda dalam detail, keduanya memiliki tujuan yang mirip: menjaga keseimbangan, melindungi, dan meneguhkan identitas. Seni ukir ini juga punya dimensi spiritual. Orang Batak percaya bahwa rumah tanpa Gorga akan terasa kosong, seperti tubuh tanpa jiwa. Demikian juga di Toraja, tongkonan tanpa pasura dianggap tidak memiliki makna, seperti rumah tanpa sejarah. Dengan kata lain, seni ukir bukan sekadar estetika, melainkan ruh dari rumah itu sendiri. Menariknya, ketika para peneliti membandingkan ukiran-ukiran Batak dan Toraja dengan ukiran suku-suku Austronesia lain, mereka menemukan pola yang sama: bentuk spiral, pola matahari, motif binatang, dan warna-warna sakral. Seakan-akan semua ini adalah potongan-potongan dari satu bahasa simbol kuno yang diwariskan ribuan tahun lalu diterjemahkan kembali ke dalam gaya masing-masing suku. Maka, jika kita melihat ukiran Gorga di Batak dan ukiran pasura di Toraja, kita sebenarnya sedang membaca tulisan-tulisan leluhur yang sama, meskipun dengan dialek berbeda. Seperti dua kitab dari tradisi yang sama, keduanya berbicara tentang hal-hal besar: kehidupan, kematian, kosmos, dan leluhur. Setelah memahami seni ukir dan warna, kita akan melihat bahwa nilai-nilai itu juga tercermin dalam musik dan tarian ritual. Karena musik dan tarian, sama seperti ukiran, bukan sekadar hiburan, tetapi doa yang bergerak, doa yang berbunyi, dan itu akan kita bahas dalam bab berikutnya. Bayangkan suasana sebuah upacara adat Batak di tepi Danau Toba. Para penabuh gondang berdiri berjajar dengan alat musik tradisional mereka. Gondang sabangunan, seperangkat gendang, ogung atau gong besar, sulim, seruling bambu, serta hasapi, semacam kecapi Batak. Irama gondang terdengar berulang, mengalun dari pelan hingga semakin cepat, mengisi udara dengan energi magis. Lalu para penari tortor mulai bergerak. Mereka tidak menari dengan gerakan bebas, melainkan dengan gerakan tangan yang teratur, mengangkat tangan ke atas, lalu melambaikan dengan penuh khidmat. Tortor bukan sekadar tari, ia adalah doa. Ia adalah cara berkomunikasi dengan leluhur, menyampaikan rasa syukur, meminta restu, atau bahkan memohon perlindungan. Kini mari kita beralih ke Toraja. Di tanah tinggi Sulawesi Selatan, dalam upacara kematian Rambu Solo, terdengar tabuhan gendang dan suara suling Toraja yang khas. Musik itu mengiringi tarian Mak Badong, sebuah tarian berbentuk lingkaran besar.
Para penari, biasanya pria, saling berpegangan tangan, bergerak dengan langkah perlahan sambil melantunkan nyanyian duka. Lagu-lagu itu adalah syair panjang, menceritakan kisah hidup almarhum, perjalanan arwah menuju alam baka, dan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Sama seperti tortor di Batak, Mak Badong di Toraja bukan hiburan, melainkan ritus suci. Jika kita bandingkan lebih dekat, ada beberapa kesamaan menarik. Pertama, baik Batak maupun Toraja sama-sama menggunakan musik dan tarian sebagai media komunikasi dengan roh leluhur. Musik bukan sekadar irama, melainkan bahasa spiritual. Tabuhan gondang di Batak dianggap mampu memanggil roh nenek moyang untuk hadir dalam upacara. Begitu pula di Toraja, tabuhan gendang dan nyanyian Mak Badong diyakini membuka jalan bagi roh untuk mencapai dunia arwah. Kedua, pola tarian di kedua suku ini cenderung teratur, tidak liar atau bebas seperti tarian modern. Tortor Batak bergerak dengan anggun, penuh simbol, seakan setiap gerakan tangan adalah kalimat doa. Di Toraja, Mak Badong mengutamakan kebersamaan. Semua penari bergerak dalam satu irama, melambangkan kesatuan komunitas dalam mengantar arwah. Dalam keduanya, kita bisa melihat pandangan hidup yang sama. Manusia bukan individu terpisah, melainkan bagian dari keluarga besar, dari komunitas, dan dari hubungan abadi dengan leluhur. Ketiga, musik tradisional mereka sama-sama menggunakan alat musik pukul dan tiup yang sederhana, tetapi penuh makna. Gondang di Batak dan gendang Toraja tidak hanya mengatur tempo tarian, tetapi juga dianggap sebagai suara kosmos, suara yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Bahkan, dalam kepercayaan Batak kuno, tanpa gondang sebuah upacara tidak sah. Begitu pula di Toraja, tanpa tabuhan gendang dan nyanyian, upacara Rambu Solo tidak lengkap. Kesamaan lainnya ada pada fungsi sosial. Di Batak, tortor biasanya dilakukan dalam pesta adat, seperti pernikahan, kematian, atau peresmian rumah baru. Di Toraja, Mak Badong dan tarian lainnya juga hadir dalam momen penting, terutama kematian dan syukuran panen. Dengan kata lain, musik dan tarian menjadi penanda bahwa sebuah peristiwa adalah sacred time, waktu sakral, yang membedakan hari itu dari hari-hari biasa. Namun tentu ada juga perbedaan menarik. Tortor Batak lebih bersifat personal spiritual. Gerakan tangannya melambangkan permohonan, penghormatan, dan doa. Sedangkan Mak Badong lebih bersifat kolektif komunal, di mana semua penari membentuk lingkaran, seolah menggambarkan siklus kehidupan dan kematian yang tak terputus. Tortor diiringi gondang yang bisa bertenaga kuat dan ritmis, sedangkan Mak Badong diiringi nyanyian lirih yang kadang mendayu-dayu penuh rasa duka. Dua ekspresi berbeda, tetapi sama-sama lahir dari akar pemikiran bahwa musik dan tarian adalah doa yang hidup. Jika kita mundur lebih jauh, para ahli etnomusikologi melihat kesamaan ini sebagai warisan Austronesia juga. Suku-suku dari Filipina, Maluku hingga Polinesia memiliki pola serupa. Musik gendang, tarian berulang, gerakan simbolik, dan fungsi ritual untuk menghubungkan manusia dengan leluhur. Batak dan Toraja adalah dua cabang dari pohon besar itu yang sampai hari ini masih mempertahankan akarnya. Dengan demikian, ketika kita mendengar gondang Batak atau melihat Mak Badong Toraji, kita sebenarnya sedang menyaksikan warisan ribuan tahun yang masih hidup. Warisan yang bukan sekadar tradisi lokal, tetapi bagian dari sejarah besar bangsa pelaut yang menyebar ke seluruh Nusantara. Dan dari musik serta tarian, kita akan melangkah ke satu aspek yang paling mendalam, ritual kematian. Karena di sanalah Batak dan Toraja menunjukkan persamaan yang sangat kuat. Mereka sama-sama memandang kematian bukan akhir, melainkan perjalanan. Kematian bagi sebagian orang adalah akhir. Namun bagi masyarakat Batak dan Toraja, kematian bukanlah penutup cerita, melainkan sebuah perjalanan panjang menuju dunia leluhur. Justru disinilah kita menemukan kesamaan paling kuat antara kedua suku ini. Bagaimana mereka menempatkan kematian sebagai peristiwa paling penting dalam kehidupan manusia. Mari kita mulai dari Batak. Dalam tradisi Batak Toba, upacara kematian disebut Saur Matua. Saur Matua adalah puncak kehormatan bagi seseorang yang meninggal dalam keadaan sudah tua, memiliki anak cucu,
dan dianggap lengkap dalam menjalani kehidupan. Kematian pada tahap ini bukanlah kesedihan semata, melainkan perayaan. Karena orang yang wafat telah menunaikan semua kewajiban hidupnya dan kini siap bergabung dengan para leluhur di alam baka. Upacara Saur Matua berlangsung meriah. Ada gondang yang ditabuh sepanjang acara, tortor yang dipersembahkan oleh keluarga, serta berbagai ritual adat yang melibatkan marga dan kerabat luas. Dalam upacara ini, daging kerbau atau babi biasanya disembelih sebagai bagian dari persembahan. Semua itu bukan sekadar pesta, tetapi simbol penghormatan kepada yang meninggal. Keluarga merasa wajib memberikan yang terbaik agar roh leluhur menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Sekarang kita beralih ke Toraja. Di sana, ritual kematian dikenal dengan nama Rambu Solo yang bisa berlangsung berhari-hari bahkan berminggu-minggu, tergantung pada status sosial keluarga yang ditinggalkan. Sama seperti Batak, kematian di Toraja dipandang sebagai perjalanan roh menuju Puya, yaitu alam baka tempat leluhur bersemayam. Dalam Rambu Solo, kerbau menjadi pusat perhatian. Seekor hingga puluhan kerbau disembelih, terutama kerbau belang yang disebut Tedong Bonga, karena dipercaya dapat mempercepat perjalanan arwah menuju Puya. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan, semakin tinggi pula status sosial keluarga, dan semakin lancar pula perjalanan roh. Selain kerbau, babi juga dipersembahkan, dan seluruh komunitas turut serta dalam pesta besar ini. Musik, tarian, dan nyanyian duka mengiringi setiap tahap Rambu Solo. Ada tarian Mak Badong, ada nyanyian syair yang menceritakan kisah hidup almarhum. Semua orang terlibat, dari keluarga dekat hingga masyarakat luas. Seakan-akan kematian bukan urusan pribadi, melainkan urusan komunitas karena setiap orang adalah bagian dari lingkaran besar kehidupan. Kalau kita bandingkan, Batak dan Toraja sama-sama menjadikan kerbau sebagai hewan pengorbanan yang utama dalam upacara kematian. Di Batak, kerbau melambangkan kekayaan, kemuliaan, dan penghubung dengan roh leluhur. Di Toraja, kerbau juga melambangkan status, kekuatan, dan kendaraan roh menuju Puya. Kesamaan ini begitu mencolok, seakan-akan keduanya mewarisi simbol yang sama dari masa lampau. Kesamaan lainnya adalah pandangan bahwa kematian harus diiringi ritus besar, bukan sekadar penguburan sederhana. Baik di Batak maupun Toraja, kematian dianggap waktu sakral yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia leluhur. Karena itu, upacara yang megah dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara yang hidup dan yang mati. Namun tentu ada perbedaan menarik. Di Batak, fokus utama ada pada status almarhum. Apakah ia sudah mencapai tahap Saur Matua atau belum? Jika belum, maka upacaranya tidak sebesar itu. Sementara di Toraja, fokus lebih kepada status sosial keluarga. Semakin tinggi status keluarga, semakin besar pula upacara Rambu Solo. Kedua tradisi ini, meskipun berbeda, memiliki esensi yang sama, mengantar arwah dengan penuh hormat agar ia bisa diterima oleh leluhur dengan baik. Kematian bukan duka semata, melainkan juga pesta perpisahan, perayaan atas kehidupan yang sudah dijalani, dan pengikat solidaritas sosial. Jika kita tarik ke akar Austronesia, banyak suku lain di Nusantara dan Pasifik yang memiliki pola serupa. Upacara kematian yang besar, penggunaan hewan korban, serta keyakinan bahwa roh akan melanjutkan perjalanan ke alam leluhur. Ini menunjukkan bahwa Batak dan Toraja hanyalah dua wajah dari tradisi yang jauh lebih tua. Tradisi yang telah hidup ribuan tahun lamanya. Maka ketika kita menyaksikan Saur Matua di Batak atau Rambu Solo di Toraja, kita sebenarnya sedang melihat cermin masa lalu. Cermin yang memperlihatkan bagaimana nenek moyang kita memandang kehidupan dan kematian. Bukan sebagai lawan, tetapi sebagai dua sisi dari perjalanan yang sama. Setelah membahas ritual kematian, kita akan masuk ke ranah yang lebih dalam lagi, hubungan spiritual dan sistem kepercayaan. Karena disitulah kita bisa melihat bagaimana Batak dan Toraja sama-sama menempatkan leluhur sebagai pusat kehidupan rohani mereka. Jika kita menelusuri lebih dalam, kita akan menemukan bahwa inti dari kebudayaan Batak dan Toraja bukan hanya rumah adat,
ukiran, musik, atau upacara kematian, melainkan sistem kepercayaan mereka yang menempatkan leluhur di pusat kehidupan. Mari kita mulai dari Batak. Sebelum agama-agama besar masuk, orang Batak menganut kepercayaan kuno yang disebut Parmalim atau Ugamo Malim. Dalam kepercayaan ini, mereka menyembah mula jadi Nabolon, sang pencipta, Tuhan tertinggi yang mengatur seluruh alam semesta. Tetapi yang unik adalah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan itu dimediasi melalui roh leluhur. Leluhur dianggap sebagai penghubung antara manusia dengan dunia ilahi. Karena itu, upacara-upacara adat Batak selalu menghadirkan leluhur. Mereka dipanggil melalui gondang, dihormati melalui tortor, dan diberi persembahan dalam bentuk hewan kurban atau hasil bumi. Di sisi lain, masyarakat Toraja mengenal sistem kepercayaan yang disebut Aluk Todolo, yang artinya aturan orang dahulu. Dalam sistem ini, mereka menyembah Puang Matua, Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu. Namun sama seperti Bata, leluhur juga memiliki posisi yang sangat penting. Leluhur tidak pernah benar-benar pergi, melainkan tetap hidup dalam ingatan dan dalam roh yang menjaga keturunan mereka. Karena itu, rumah adat Tongkonan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat spiritual keluarga, tempat roh leluhur hadir dan memberi restu. Kesamaan besar di sini adalah bagaimana Batak dan Toraja sama-sama membangun kosmologi 3 lapis dunia. Orang Batak mengenal dunia atas, Banua Ginjang, dunia tengah, Banua Tonga, dan dunia bawah, Banua Toru. Orang Toraja juga memiliki konsep serupa. Dunia atas sebagai tempat ilahi, dunia tengah tempat manusia hidup, dan dunia bawah yang berhubungan dengan roh-roh. Dalam kedua kosmologi ini, manusia berada di tengah, berhubungan dengan dunia atas melalui doa dan persembahan, serta menjaga keseimbangan dengan dunia bawah agar tidak mengganggu kehidupan. Kesamaan berikutnya adalah keyakinan bahwa hidup manusia harus dijalani sesuai aturan leluhur. Orang Batak percaya bahwa melanggar adat berarti mendatangkan bencana, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga besar. Di Toraja pun demikian, melanggar aluk berarti mengganggu keseimbangan kosmos yang bisa berakibat buruk bagi seluruh komunitas. Hal menarik lain adalah simbol hewan sebagai perantara spiritual. Di Batak, kerbau sering dikaitkan dengan kekuatan leluhur dan dipersembahkan dalam upacara besar. Di Toraja, kerbau bahkan lebih sentral. Ia adalah kendaraan roh menuju Puya, dunia arwah. Simbolisme ini bukan kebetulan, melainkan warisan bersama dari tradisi Austronesia yang menjadikan hewan korban sebagai jembatan antara manusia dan leluhur. Selain itu, baik Batak maupun Toraja sama-sama memiliki doa dan nyanyian ritual yang panjang, biasanya dalam bahasa kuno yang hanya dipahami oleh pemangku adat atau pendeta tradisional. Di Batak, doa ini dilantunkan oleh datu atau pemuka spiritual. Di Toraja, doa dan aturan adat dibacakan oleh Tominaa, imam adat dalam sistem Aluk Todolo. Keduanya memainkan peran sebagai mediator. Mereka yang mengetahui bahasa roh dan bisa menyampaikan pesan dari dunia manusia ke dunia spiritual. Meski kini agama besar seperti Kristen dan Islam sudah masuk dan mendominasi kehidupan masyarakat Batak dan Toraja, jejak kepercayaan lama itu tidak hilang. Ia tetap hidup dalam bentuk adat. Misalnya, orang Batak yang sudah Kristen tetap melakukan upacara Saur Matua sesuai adat leluhur. Orang Toraja yang beragama Kristen pun masih melaksanakan Rambu Solo, meski diiringi doa gereja. Adat dan agama hidup berdampingan, saling melengkapi, menunjukkan bahwa kepercayaan leluhur masih menjadi fondasi kuat identitas mereka. Jadi jika kita lihat secara keseluruhan, Batak dan Toraja sama-sama memiliki spiritualitas yang berpijak pada leluhur, kosmos 3 lapis, dan hukum adat sebagai penjaga keseimbangan. Perbedaan ada pada istilah, nama Tuhan, dan detail ritual, tetapi pola pikirnya nyaris serupa. Saudara-saudara yang budiman, perjalanan kita dari Danau Toba hingga ke Pegunungan Toraja memperlihatkan betapa kaya dan dalamnya kebudayaan Nusantara. 2 suku yang tampak jauh berbeda, Batak di Sumatera Utara dan Toraja di Sulawesi Selatan,
ternyata menyimpan benang merah yang begitu kuat. Benang merah itu tidak hanya terlihat pada rumah adat mereka yang sama-sama berbentuk panggung, dengan atap melengkung seperti perahu. Bukan hanya pada ukiran penuh warna yang syarat simbol, bukan hanya pada musik dan tarian ritual yang menghubungkan manusia dengan leluhur, bahkan bukan hanya pada upacara kematian yang megah sebagai penghormatan terakhir. Lebih dari itu, persamaan mereka hadir dalam cara pandang terhadap kehidupan dan kematian, terhadap leluhur dan terhadap komunitas. Kita melihat bahwa orang Batak dengan marga dan orang Toraja dengan tongkonan sama-sama memandang identitas bukan sebagai urusan individu, tetapi urusan keluarga besar. Kita menyaksikan bahwa keduanya menempatkan leluhur bukan sebagai masa lalu yang dilupakan, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan kita menyadari bahwa bagi mereka, kematian bukanlah akhir, melainkan perjalanan menuju rumah sejati, dunia leluhur. Semua ini membawa kita pada kesimpulan bahwa Batak dan Toraja bukanlah dua budaya yang terpisah tanpa hubungan. Mereka adalah dua cabang dari pohon besar peradaban Austronesia. Sebuah peradaban pelaut yang ribuan tahun lalu menyebar dari satu asal-usul, menanamkan nilai-nilai yang kemudian tumbuh berbeda sesuai tanah tempat mereka berlabuh. Namun akar itu masih sama dan hingga kini masih bisa kita rasakan dalam seni, tradisi, dan kepercayaan mereka. Refleksi ini juga mengajarkan sesuatu yang lebih luas, bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita sebenarnya terhubung oleh warisan yang sama, meskipun diwujudkan dalam bentuk berbeda. Perbedaan bahasa, adat, atau ritual hanyalah variasi warna di atas kain yang sama. Batak dan Toraja hanyalah contoh kecil dari ratusan suku di Nusantara yang, jika ditelusuri lebih dalam, juga menyimpan kesamaan mendasar. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Pertama, ia mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan sebagai kekayaan, bukan perpecahan. Batak dan Toraja berbeda dalam ekspresi budaya, tetapi keduanya punya inti yang sama. Demikian pula bangsa kita, berbeda bahasa, agama, adat, tetapi sesungguhnya terhubung oleh akar yang sama. Kedua, ia mengajarkan pentingnya menjaga tradisi. Jika Batak kehilangan Gorga, Tortor, dan Saur Matua, jika Toraja kehilangan Pasura, Mak Badong, dan Rambu Solo, maka kita kehilangan bukan hanya seni atau adat, tetapi juga jejak leluhur yang menghubungkan kita dengan sejarah panjang bangsa ini. Ketiga, ia memberi kita identitas kolektif. Dalam dunia modern yang sering membuat manusia merasa terasing, warisan Batak dan Toraja mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Kita selalu bagian dari marga, tongkonan, keluarga besar, dan leluhur yang menjaga kita. Maka, hubungan Batak dan Toraja bukan sekadar topik etnografi, ia adalah cermin kebangsaan. Melihat keduanya, kita melihat siapa kita, bangsa yang besar, kaya, dan berakar pada warisan Austronesia yang menyatukan. Mari kita bayangkan kembali, di Danau Toba, suara gondang masih berdentum, tortor masih ditarikan dengan penuh khidmat. Di pegunungan Toraja, Rambu Solo masih digelar, kerbau masih dikurbankan, dan Mak Badong masih dilantunkan. Dua tradisi ini, meskipun berbeda tempat, seakan menyanyikan lagu yang sama. Lagu tentang leluhur, tentang kehidupan, dan tentang perjalanan menuju dunia baka. Dan disitulah makna sesungguhnya dari hubungan Batak dan Toraja. Bahwa di balik segala perbedaan, keduanya mengingatkan kita pada satu hal penting. Kita semua berasal dari akar yang sama, dan pada akhirnya akan kembali ke rumah leluhur yang sama pula. Mohon maaf segala kekurangan dalam narasi dan tayangan ini. Terima kasih. Salam persaudaraan.